Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat asar Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, di pertemuan Tazkiyatun Nafas kita tahun kemarin, betul tahun kemarin, Selasa yang lalu kan masih tahun kemarin. Kita bahas tentang logika jiwa. Nah, sore ini kita ingin kembali membahas tentang logika jiwa ini, tapi fokusnya adalah pada bagaimana kita menajamkan logika jiwa. Kenapa kita harus menajamkan logika jiwa? Karena siapapun kita tidak mungkin menjalani hidup ini tanpa logika. Semua yang kita lakukan dalam hidup ini pasti ada logikanya. Kenapa Bapak Ibu kok sekarang dinasnya di kantor pajak? Kenapa dinasnya tidak di rumah sakit? Logikanya kan berkaitan dengan pendidikan. Jadi semua yang kita lakukan dalam hidup ini ada logikanya. Dan kemarin kita sampaikan, siapapun manusianya yang saat ini sedang menjalani hidup, maka ada 4 macam jenis logika. 4 logika itu, yang pertama adalah logika nafsu, logika akal, logika hati, dan logika jiwa. Semua kita pasti punya nafsu, punya akal, punya hati, dan punya jiwa. Nah, masing-masing itu punya logikanya sendiri-sendiri. Nah, logika ini yang kelak nanti akan menentukan manusia berbuat atas logika apa. Ada yang berbuat atas dasar logika nafsu. Kalau logikanya nafsu, maka yang dikejar adalah kesenangan dunia. Kalau logika akal, yang dikejar adalah keuntungan dunia. Kalau logika hati, orang akhirnya berbuat itu atas dasar suka atau tidak suka. Dan kalau logika jiwa, siapapun pasti akan berbuat atas dasar Allah dan akhirat semata. Inilah 4 pilihan orang berbuat: logika nafsu, akal, hati, dan jiwa. Seperti semisal ada orang baik sama tetangga. Ketika ditanya, kenapa baik sama tetangga? Lah, beliau baik sama saya, masa saya nggak baik sama beliau? Berarti orang ini berbuat atas dasar logika apa, Bapak Ibu? Hati. Nggak enak, wong dia baik kok saya nggak baik. Kenapa Bapak kok baik sama tetangga, padahal tetangga Bapak nggak baik? Terus kita jawab, itu dia, saya baik sama tetangga biar tetangga juga baik sama saya. Ada nggak orang yang berbuat baik dengan dasar seperti itu? Ada. Itu kan logika. Berarti yang main logika apa? Akal. Karena dengan tetangga baik saya mendapatkan keuntungan dunia. Kenapa baik sama tetangga? Biar semua orang tahu kalau saya adalah orang yang care, orang yang peduli, orang yang sangat perhatian kepada tetangga. Saya dikenal sebagai orang yang baik sama tetangga. Berarti ingin pujian, ingin popularitas. Berarti logikanya adalah logika nafsu.
Tapi kalau ada orang yang baik sama tetangga terus ditanya kenapa baik sama tetangga, terus dia jawab, kan kalau saya baik sama tetangga, berbuat baik sama tetangga itu kan amal yang disukai oleh Allah. Allah suka kalau saya berbuat baik kepada tetangga. Itulah yang menyebabkan saya baik sama tetangga. Berarti ini logika apa? Jiwa. Kalau kita flashback ke belakang, yang paling dekat di 2024, kebanyakan yang kita lakukan itu dasarnya logika apa Bapak Ibu? Kadang nafsu, kadang akal, kadang hati, kadang jiwa. Tapi yang paling sering banyak orang yang beramal semata karena logika yang bukan logika jiwa. Padahal kalau kita perhatikan dari 4 jenis logika ini, Bapak Ibu yang rahmati Allah, mana yang harusnya kita pakai? Hidup ini tidak akan bisa dijalani dengan baik. Hidup ini tidak akan pernah bisa kita jalani dengan selamat. Hidup ini tidak akan mengantarkan kita mulia kecuali kalau kita menjalaninya dengan logika jiwa. Dan dalam hal ini kita akan melihat logika jiwa itu hampir bisa dipastikan berlawanan dengan logika nafsu. Nah, sehingga yang terjadi pada diri manusia adalah pertarungan antara logika nafsu dengan logika jiwa. Mana yang lebih kuat? Nah, bagaimana dengan logika akal dan hati? Nah, kalau logika akal dan hati itu akan ngikut mana yang lebih kuat antara logika nafsu dengan logika jiwa. Mana yang lebih kuat? Kalau yang lebih kuat logika nafsu, ya akal dan hati akan ikut nafsu. Kalau logika jiwa yang lebih kuat, ya akal dan hati akan ikut jiwa. Sebagai contoh, kita dihina orang. Kalau pakai logika nafsu, nafsu akan menyimpulkan orang yang menghina kita sebagai orang yang merendahkan kita, tidak menghargai kita, menyepelekan kita. Itu logika nafsu. Tapi kalau pakai logika jiwa, kalau ada orang yang menghina kita, logika jiwa akan menyimpulkan orang ini sudah merelakan dirinya menjadi orang yang hina dengan cara dia menghina agar saya punya kesempatan untuk bisa melakukan amal mulia bernama memaafkan. Dua logika ini kalau kita lihat secara logika salah nggak? Sebenarnya nggak salah. Orang yang menghina disimpulkan orang yang merendahkan, kelihatannya ya iya. Tapi kalau disimpulkan orang yang menghina sebenarnya orang yang telah menjadikan dirinya jalan bagi yang dihina untuk melakukan amal kebaikan bernama memaafkan, itu salah nggak? Nggak juga. Berarti logika nafsu dan logika jiwa itu kalau dilihat secara lahiriah, dua-duanya nggak ada yang salah. Cuma, nah ini cumanya, akibatnya yang berbeda. Akibatnya yang berbeda. Kita kalau menyimpulkan penghinaan pakai logika nafsu, maka yang muncul dorongan memaafkan atau membalas? Membalas. Tapi kalau pakai logika jiwa, yang muncul adalah dorongan memaafkan. Maka sebenarnya kita bisa lihat dari dua kasus ini, tidak ada logika yang paling logis untuk menjadikan diri kita manusia yang mulia kecuali logika jiwa. Ya, kecuali logika jiwa.
contoh lain. Ya sekaligus ini kadang menjadi teskis ya. Selama ini kita lebih banyak pakai logika nafsu atau logika jiwa. Ya. Bapak, ibu, terutama para bapak ini, para suami. Bapak lebih merasa aman mana? Ya, sebagai seorang suami punya istri yang salihah, ya, yang ahli ibadah, akhlaknya mulia, ya, ketaatannya kepada Allah luar biasa, santun, lembut, dengan seandainya ada suami punya istri yang cerewet, bawel, rewel. Sebagai suami, Bapak merasa aman punya istri yang mana? Yang tipe pertama atau kedua? Merasa aman yang mana? Yang pertama ya. Betul? Ya saya menjadi perpanjangan lidah aja kayaknya iya nih lebih nyaman ya punya istri dengan tipe pertama daripada tipe kedua, ngeyel, bawel, rewel. Nah, kita menyimpulkan lebih aman, lebih nyaman punya tipe istri yang pertama. Itu kita menyimpulkan pakai logika apa? Kau merasa nyaman gitu ya punya istri yang salihah, lembut, akhlaknya mulia. Itu pakai logika apa? Itu kan pasti pakai logika, nggak mungkin tanpa logika. Itu logika apa yang kita pakai? Sepertinya logika jiwa ya. Padahal itu bukan logika jiwa. Kalau pakai logika jiwa akan lebih aman sebagai suami, lebih aman punya istri yang cerewet. Loh, kok bisa logika jiwa? Ya, karena sebagai suami kadang ada mangkal-mangkalnya nggak sama istri. Kadang ada nggak ucapan yang nggak baik kepada istri. Sebagai manusia kadang sering muncul kan kata-kata yang bisa jadi itu menyakiti istri. Nah, maka para suami bisa bayangkan punya istri yang salihah, ahli ibadah, akhlaknya mulia, terus suaminya berkata yang menyakiti istrinya. Ya. Kalau istri salihah, ahli ibadah, akhlaknya mulia, santun, berarti kedudukannya di sisi Allah tinggi enggak? Derajatnya di sisi Allah tinggi enggak? Tinggi. Nah, terus suaminya berkata tidak baik kepada istrinya. Itu kira-kira langit akan bereaksi enggak? Semua yang di langit kan akan bereaksi. Ini suami kurang ajar banget nih. Berani-beraninya ya menyakiti hamba Allah yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah. Betul? Wah, itu langit akan bereaksi dan itu bahaya kalau sudah langit bereaksi. Tapi kalau seandainya ada suami punya istri cerewet, rewel, bawel, terus suaminya berkata yang tidak baik kepada istrinya, berkata yang menyakiti istrinya, kira-kira langit bereaksi enggak? Langit bereaksi? Enggak. Berarti lebih aman punya istri yang mana, Bapak Ibu? Ini memang babnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita melihat segala sesuatu dengan logika jiwa. Bapak Ibu mau menempuh perjalanan untuk sesuatu yang baik. Tentu Bapak Ibu harus beli tiket kan? Beli tiket berarti keluar biaya.
Nah, waktu kita beli tiket keluar biaya untuk perjalanan yang baik, itu keluar biaya ada nilainya nggak? Ada nilai kebaikannya? Ada kan? Ya, karena biayanya kita keluarkan untuk sesuatu yang baik. Sekarang kita bisa bayangkan kalau kita sudah beli tiket untuk sebuah perjalanan yang baik, perjalanan yang mulia. Karena satu dua hal, sampai di stasiun kalau naik kereta api, ternyata di perjalanan macet di luar dugaan, sehingga sampai di stasiun kereta apinya sudah jalan. Itu tiketnya hangus nggak? Hangus. Dan sekarang mana yang nilai kebaikannya lebih tinggi? Tiket itu terpakai atau tiket itu hangus? Yang nilai kebaikannya lebih tinggi. Aslinya kan tiket itu hangus, nggak kepakai. Betul Bapak Ibu? Loh, kan hangus. Sebenarnya kalaulah tiket nggak bisa dipakai karena keretanya tertinggal, itu tiketnya hangus nggak? Jawabannya enggak. Loh, kan hangus nggak kepakai? Enggak. Loh, masa nggak hangus? Iya, nggak hangus pahalanya. Kan kalau ketinggalan kereta ada kesempatan untuk ikhlas, menerima, tidak menyalahkan siapapun, tetap berbaik sangka. Nah, itu semuanya pahala bukan? Pahala. Tapi ini saya harus berangkat, ya tinggal beli tiket baru kan? Berarti double sebenarnya pahalanya. Tapi ini kan tidak bisa diterima kecuali pakai logika jiwa. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, logika jiwa yang sedang kita bahas adalah logika yang akan membuat lembar kehidupan manusia dipenuhi goresan indah yang syarat arti penuh makna. Itu kalau orang menjalani hidup betul-betul pakai logika jiwa. Ya, dalam bahasa yang lebih singkat, hanya dengan logika jiwa hidup manusia akan penuh arti syarat makna. Ya, tapi kalau nggak pakai logika jiwa, cenderungnya hidup manusia sedikit arti sedikit makna. Bahkan bisa jadi nggak ada arti nggak ada makna. Ya. Nah, kenapa? Mari kita menjelajah sedikit tentang keberartian dan kebermaknaan hidup. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan keberartian dan kebermaknaan hidup seseorang amat sangat ditentukan oleh tujuannya. Amat sangat ditentukan oleh tujuan. Dan ditentukan oleh cara dia mencapainya. Cara dia mencapai tujuan itu. Inilah yang akan menjadikan hidup manusia berarti dan bermakna. Dalam logika umum sering dikatakan bahwa hidup ini harus ada goalnya. Goalnya hidup kan banyak pilihannya. Tapi di antara sekian banyak pilihan goal, yang paling berarti dan bermakna itu apa? Ketika goalnya adalah Allah. Inilah goalnya hidup. Kita sering mengungkapkan dengan kalimat Allahu ghayatuna. Allah adalah tujuan akhir hidup kami. Ya, kita bisa bandingkan itu kalau seandainya ada sekelompok orang kemudian kita tanya, Anda goalnya apa? Oh, saya nanti pengen jadi ketua cabang, saya pengen jadi pengurus pusat, saya pengen jadi orang yang kaya, orang yang sukses. Terus ada satu orang, kalau kamu goalnya apa? Goalnya adalah ridha Allah. Itu yang lain langsung kicep enggak? Langsung kicep kan? Itu menunjukkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada goal dalam hidup ini kecuali Allah. Bukan berarti kita kemudian menafikan goal-goal yang lain. Enggak salah ada orang yang goalnya adalah jadi orang kaya. Tetapi tidak titik
yang dengan kekayaan ini saya bisa dekat dengan Allah. Gak jadi masalah kita punya obsesi jadi orang yang terpandang, orang yang disegani. Tapi sekali lagi itu koma. Setelah itu saya bisa menjadikannya kesempatan untuk bisa dekat dengan Allah. Nah, sehingga Bapak Ibu yang rahmati Allah, hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang perjalanannya mendekatkan diri kepada Allah. Maka yang sering kemudian membuat kita merenung, sudah selama ini kita menjalani hidup, sudah sedekat apakah kita dengan Allah? Ya, sudah sedekat apakah kita dengan Allah? Ini hal yang penting ya, untuk kemudian menjadi persoalan yang bagi kita ini nggak bisa diabaikan. Sudah sedekat apakah kita dengan Allah? Apalagi di zaman yang kadang kita melihat juga, ya Allah, nggak jelas mana hak mana batil, di mana banyak orang yang sepertinya berlomba-lomba bisa dekat dengan orang yang kedudukannya paling tinggi, ya, berusaha bagaimana caranya saya bisa dekat dengan para pejabat, ya, bagaimana caranya saya bisa dekat dengan para penguasa. Sudah mulai sedikit orang-orang yang obsesinya bagaimana caranya saya bisa dekat dengan Allah. Ya, karena hidup ini kemana lagi kalau tidak menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sudah puluhan tahun berjalan menuju Allah. Nah, sudah sedekat apakah kita dengan Allah? Apa tandanya bahwa seseorang itu dikatakan dekat dengan Allah? Ada 4. Yang pertama, sangat menyukai segala yang disukai oleh Allah. Jadi apapun yang disukai oleh Allah menjadi kesukaan. Sesungguhnya kalau di surat Al-Baqarah ayat 186, Allah kan sudah menyampaikan kepada Rasulullah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku ini dekat. Allah itu dekat. Nah, bagaimana dengan kita? Tanda bahwa kita juga dekat dengan Allah, sangat menyukai segala yang disukai Allah dan tidak suka dengan segala yang tidak disukai oleh Allah. Kita kalau mau cerita kejelekan orang itu kan hal yang buruk. Kita hanya akan cerita kejelekan orang kalau orang yang kita ceritakan kejelekannya itu dekat dengan kita atau jauh dari kita. Jauh kan, nggak tahu dia di mana. Tapi kalau orang itu dekat, ada di situ, mungkin nggak kita cerita jeleknya dia? Enggak. Cerita jelek itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Maka kalau kita dekat dengan Allah, otomatis kita menjadi tidak suka dengan apa yang tidak disukai oleh Allah. Itu logis. Nah, yang ketiganya, tenang bersama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tenang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang kalau sudah dekat dengan Allah, rumus hidupnya adalah saya plus Allah sama dengan cukup. Saya plus Allah sama dengan cukup. Ini hanya akan dipegangi oleh orang yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, adalah tidak khawatir dengan segala urusan duniawi. Tidak khawatir dengan segala urusan duniawi. Itu orang kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena memang tidak ada yang dikhawatiri dalam hidup ini kecuali khawatir hidup jauh dari Allah. Itulah yang paling ditakuti oleh orang yang sudah dekat dengan Allah, adalah kalau sampai jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat tanda dekat dengan Allah, ada 4 ini, dan kemudian kita terapkan pada diri kita, kesimpulannya kita sudah dekat atau masih jauh. Maka inilah yang kadang muncul pertanyaan tersendiri pada diri kita. Apa pertanyaannya? Sudah selama ini kita menjalani hidup, mengapa kita belum merasa dekat dengan Allah? Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang kemudian harus kita jawab.
Nah, jawabannya pertama kita memahami kalau hidup adalah perjalanan. Perjalanan untuk apa? Perjalanan untuk mengejar waktu. Inilah hidup, perjalanan mengejar waktu. Jadi kita sehari-hari itu berkejaran dengan waktu. Iya, berkejaran selalu dengan waktu. Nah, kalaulah hidup adalah perjalanan mengejar waktu, maka ada dua waktu yang harus kita kejar. Waktu untuk dunia dan waktu untuk akhirat. Karena memang dalam hidup kita ada dua sisi yang harus kita jalani, sisi dunia dan sisi akhirat. Nah, yang harus kita fahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah, prinsipnya. Ternyata kalau kita lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran, kalau mengejar waktu, ya waktu itu urusannya adalah dengan dunia. Ya, mengejar waktu untuk dunia. Ya. Wah, teman-teman sudah punya mobil nih, saya kok belum. Ya. Gimana caranya agar saya bisa punya mobil dalam 1 bulan ini? Iya. Itu berarti mengejar waktu untuk dunia. Iya. Nah, kalau urusan dunia, prinsipnya kita harus menempuh hidup dengan pola slow living. Pernah dengar? Pastilah pernah dengar, ya, minimal barusan. Tapi kalau untuk urusan akhirat itu mengejar waktu untuk akhirat, dengar azan, itu berarti mengejar waktu untuk akhirat. Ya, wah, teman-teman udah pada khatam juz amma nih, khatam hafal. Saya kok belum ya. Saya harus punya target nih, bulan ini khatam hafal juz amma. Berarti mengejar waktu untuk akhirat. Nah, kalau mengejar waktu untuk akhirat, nggak bisa pakai slow living, tapi pakai fast living. Ya. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran, ya. Tentang slow living yang kaitannya dengan dunia, Allah berfirman di surat Tabarak, ya, Al-Mulk, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Famshu fi manakibiha, berjalanlah engkau di muka bumi ini dan makanlah rizki Allah. Rizki itu kan urusan dunia. Ya. Perintah Allahnya adalah famshu, berjalan. Kalau berjalan itu orang kalau berjalan itu terengah-engah enggak? Enggak, santai. Tapi kalau sudah urusan akhirat, Allah mengatakan fas'au ila dzikrillah. Fas'au, dari kata fas'au ini muncul kata sa'i. Apa artinya sa'i? Berjalan cepat. Berjalan cepatlah kalian ila dzikrillahi, menuju ingat Allah. Zikrullah itu kan akhirat. Bahkan di ayat yang lain Allah mengatakan fafirru ilallah, berlarilah kalian menuju Allah. Jadi kalau menuju Allah itu nggak bisa jalan, enggak, tapi berlari, kata Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain juga Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratim min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Ampunan Allah itu akhirat, bersegeralah, harus cepat. Atau di ayat yang lain Al-Baqarah 145, Allah juga mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan akhirat. Berlomba-lomba kan berarti logikanya harus cepat. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fokus kita adalah mengejar waktu untuk akhirat. Kenapa? Karena dunia suatu saat akan menjadi masa lalu. Cepat atau lambat, dunia akan menjadi masa lalu. Padahal yang paling penting bagi kita adalah masa depan. Dan bagi kita masa depan itu apa? Akhirat. Masa depan yang sesungguhnya adalah akhirat. Masa depan yang sesungguhnya itu sebelum mati atau setelah mati? Setelah mati. Jadi pimpinan cabang itu masa depan setelah mati atau sebelum mati? Sebelum mati. Maka itu bukan masa depan yang sesungguhnya.
Nah, karena itu sebagai penutup ada rumus yang harus kita penuhi. Rumus kecepatan perjalanan mengejar waktu. Kalau di dalam pelajaran fisika, rumus kecepatan itu apa, Bapak Ibu? Tergantung ya. Mas Eri, Mas Fakih, pelajaran fisikanya dapat nilai berapa? S sama dengan V kali T. Tapi kita nggak akan mengulas rumus kecepatan ini. Ini rumus fisika ilmu alam. Tapi kita ingin rumus fisika kehidupan yang kaitannya dengan kecepatan waktu. Nah, rumusnya adalah kecepatan hidup kita harus 2 kali lipat kecepatan waktu. Jadi kalau waktu berjalan 24 jam sehari, hidup kita kecepatannya harus 48 jam sehari. Kalau nggak 2 kali ya minimal 1,5 kali. Kalau 1,5 kali berarti kecepatan hidup kita 36 jam per hari. Akibatnya apa? Akibatnya kita akan selalu ada di depan waktu. Sehingga kalau kita menggunakan rumus ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akan sangat boleh jadi ada orang yang umurnya 10 tahun, ya, itu umur hidupnya, tapi umur kehidupannya 20 tahun. Kehidupan ini berarti menyangkut perilakunya, kepribadiannya, tabiatnya, kebaikannya. Jadi usianya 10 tahun, tapi tabiatnya seperti orang yang usianya 20 tahun. Artinya dia dewasa. Artinya dia dewasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya yang dikehendaki oleh kehidupan atas kita. Ini yang dikehendaki kehidupan atas kita. Nah, dari rumus ini nanti akan kita bahas insyaallah. Adanya 3 manusia dalam perjalanan mengejar waktu. Ada 3. Dan kita nanti ingin sama-sama melihat kita masuk yang mana. 3 itu, yang pertama adalah orang yang berjalan di belakang waktu. Jadi dia tertinggal dari waktu. Tertinggal itu artinya ya kecepatan hidupnya itu di bawah 24 jam per hari. Mungkin kecepatan hidupnya 23 jam per hari, atau bisa jadi 12 jam per hari. Sehingga sangat mungkin orang-orang seperti ini usianya sudah 30 tahun, tetapi kepribadiannya seperti anak usia 15 tahun. Dan itu ada nggak Bapak Ibu? Ada. Makanya ada peribahasa tua-tua, kalau makin tua makin itu masuk golongan yang pertama ini, berjalan di belakang waktu. Dan yang kedua berjalan bersama waktu. Nah, yang ketiga adalah berjalan di depan waktu. 3 jenis manusia ini itu nanti ada kaitan dengan soal logika. Orang yang menjalani hidup ini dengan logika nafsu, pasti hidupnya akan tertinggal dari waktunya. Ya, tertinggal dari waktunya. Ya, jadi usianya sudah 50 tahun tapi tabiatnya seperti anak usia 25 tahun. Kalau anak usia 4-5 tahun rebutan, wajar nggak? Wajar. Tapi ada nggak yang usianya 40-50 masih suka rebutan? Kan berarti tertinggal. Dan itu pasti karena dia hidup dengan logika nafsunya. Tapi kan beda, anak kecil rebutan mainan, kita rebutan warisan. Apa bedanya? Sama-sama rebutan jabatan. Dan tragisnya, kalau anak usia 4 tahun, 5 tahun rebutan mainan, 5 menit kemudian mereka akur kan. Mereka damai. Tapi yang 40, 50, ya 30 tahun juga ya, rebutan apa gitu. Itu tengkarnya sampai kapan? Sampai ganti generasi ya. Nah, orang yang berjalan bersama waktu, nah itu berarti logika nafsu dan logika jiwanya itu sama kuatnya. Jadi dalam satu sisi dia pakai logika jiwa, tapi di sisi yang lain dia pakai logika
nafsu. Ya. Makanya tidak jarang orang seperti ini pacaran. Ya, ya kalau pacaran nggak tanggung-tanggung, boncengan kayak bawa ransel ya. Tapi masih sempat mampir ke masjid untuk sholat zuhur. Kadang suka bingung juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga adalah orang yang hidup berjalan di depan waktu. Nah, inilah yang orang yang hidupnya betul-betul menggunakan logika jiwa. Ya, karena itu penting bagi kita. Ya, ini waktu sudah larut sore. Mohon maaf, nanti akan kita bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang detail dari 3 jenis manusia dalam perjalanan mengejar waktu ini. Demikian Bapak Ibu yang kita bisa sampaikan. Mohon maaf. Hadan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.